Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Ay rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ahmadul Kiram, alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali pelajaran bahasa Arab kita. Mudah-mudahan aktivitas kita ini senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga rahmatnya yang selalu dicurahkan setiap saat diberikan kepada kita sekalian, khusus untuk bisa melihat jalan kebenaran, sehingga kita selalu berada di jalan yang benar. Dan tentunya yang paling sangat dibutuhkan sekali, khususnya pada saat kita sedang melaksanakan perintah-perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita belajar bahasa Arab, tujuannya untuk memahami Quran dan Al-Hadis, sehingga kita diberikan kemudahan untuk memahaminya. Baiklah, sekalian, kita akan lanjutkan materi kita. Ya. Materi kita selanjutnya adalah Ad-Darsul Hadiah Asyar, yaitu pelajaran yang ke-11. Ya. Ini kemarin sebenarnya sudah kita mencoba bareng-bareng dibaca, ya, tapi kemudian saya tugaskan kepada ibu sekalian untuk dijadikan PR, ya. Jadi ditulis kembali, kemudian diberi tanda bacanya dan diartikan. Ya. Nah, mari kita akan membahasnya secara bersama-sama. Ya. Baik, ya, ini Ad-Darsul Hadiah Asyar, ya. Pelajaran yang ke-12, ke-11, ya, maaf. Pelajaran yang ke-11, Al-Hadiah Asyar. Baiti, ya, baiti. Ini artinya adalah rumahku. Nah, ini hadza baiti. Ini adalah rumahku, ya. Hadanya itu, haknya, fathahnya itu dia panjang, ditegakkan. Hadza baiti. Ya. Nah, kemudian baiti amamal masjid. Rumahku ada di depan masjid. Ya, ini amamanya fathah. Ya, dia keterangan tempat, ya, dzaraf. Nah, dzaraf ini dia membuat khafat, ya, atau kasroh di sini. Amamal masjidi. Ya, sama nanti fungsinya seperti huruf jar, ya. Tapi ini dzaraf, ya, amamal masjidi. Ya. Rumahku ada di depan masjid. Baiti jamilun, ya. Rumahku bagus atau indah, ya. Jamilun, ya. Ini domatain, ya. Baiti jamilun. Kemudian fihi hadikotun sogirotun, ya. Di dalamnya ada taman yang kecil, ya. Fihi, nah, i-nya itu kembali kepada bait, ya, baiti, ya. Nah, jadi dianggap muzakkar, bait. Fihi, di dalamnya ada taman yang kecil. Hadikotun sogirotun, ya. Nah, kemudian hadihi gurfati. Ini adalah kamarku atau ruanganku. Ya. Ini adalah kamarku. Fiha nafidatun kabiratun wa mirwahatun jamilatun. Ya. Di dalamnya
untuk ini hadhihi ya, gurfati ya, hadhihi gurfati ini muannas ya, sehingga jadi fiha ya, fiha kalian fihi dianggap muzakkar. Ini fiha muannas, fiha di dalamnya, fiha nafidatun kabiratun wa mirwahatun jamilatun. Di dalamnya ada nafidatun kabiratun, yaitu jendela yang besar, jendela yang besar. Ya. Wa mirwahatun jamilatun, dan kipas angin yang bagus. Ya, nah, jadi ini kata sifat ya, jamilatun, kabiratun, sogirotun, ya, jamilun, ya, itu kata sifat. Nah, kata sifat mengikuti yang disifati. Karena ini domatain, jadi ikut. Ya, karena ini domatain, jadi ikut. Karena ini domatain, ya, maka kata sifatnya mengikuti. Ya. Hada sariri. Ini adalah ranjangku. Wahada kursi. Dan ini adalah kursiku. Wahada maktabi. Dan ini mejaku. Ini ranjangku, ini kursiku, dan ini mejaku. Saati wa qalami wa kitabi alal maktabi. Saati jamku, jamku, ya, dan penaku, ya, dan kitabi, buku pelajaranku, alal maktabi, ada di atas meja. Nah, ini huruf ja, jadi kasroh al maktabi. Wahakibati tahtal maktabi, ya. Dan tasku tahtal maktabi, ya, di bawah meja. Ini tahtahnya zorob, ya, zorob biasanya patah, ya, seperti ini amama, ini tahtah, ya, tahtal maktabi. Nafidatu gurfati maftuhatun, ya. Nah ini nafidatu gurfati, ya, jangan nafidatun, ya. Tidak ada memulai dengan bentuk seperti ini, nafidatu. Kalaupun ada nanti anafidatu. Jadi ini nafidatu gurfati, ya. Ini mudhof ilaih. Di mudhof ilaih ini sendiri terdiri dari mudhof ilaih, ya. Nafidatu gurfati maftuhatun, jendela kamarku terbuka. Nah, gitu. Kita lanjutkan. Hadihi gurfatu akhi. Ini kamar saudara laki-lakiku. Nah, perhatikan, tutup gurfatu, ya. Watilka gurfatu ukhti. Ya, dan itu kamar saudara perempuanku. Ya. Gurfatu akhi kabirotun wa gurfati ukhti sogirotun. Kamar saudara laki-lakiku besar dan kamar saudara perempuanku kecil. Kemudian gurfatu akhi amama gurfati wa gurfatu ukhti amamal madbahi. Ini kamar saudara laki-lakiku amama gurfati, di depan kamarku, dan kamar saudara perempuanku di depan dapur. Ya. Li akhun wahidun ismuhu Usama. Aku punya saudara laki-laki, aku punya satu saudara laki-laki. Namanya Usama. Ya, jadi penggunaan li akhun wahidun ismuhu Usama. Wali ukhtun wahidatun ismuha Su'ad. Dan aku punya satu saudari perempuan namanya Su'ad. Namanya Su'ad. Abi wa ummi fi tilkal gurfatil kabirati. Bapakku dan ibuku di kamar yang besar itu, ya, fi tilkal gurfatil kabirati, ya, kasroh, ya, karena fi. Kalau ini
dia mabni, ya, tidak berubah. Fitilkal berupa tilka biroti. Ya. Ana uhibu abi wa ummi. Saya mencintai atau menyayangi ayahku dan ibuku. Uhibu akhi wa ummi, dan saya mencintai, menyayangi, ya, saudara laki-lakiku dan saudara perempuan. Ya. Jadi itulah cara memberi tanda baca dan kemudian intonasi membacanya serta penerjemahannya. Ya. Baik, kita lanjutkan ini tamarin. Latihan. Ikro waktu, ya, baca dan tulis. Perintahnya memang membaca dan menulis. Ya. Tapi kita baca saja karena tulis kita sudah menulis yang di atas. Nah, perhatikan kita baca man fi hadzal baiti. Man fi hadzal baiti, ini kasroh karena ada fi. Hadza ini, ya, dia mabni, tidak berubah, dan dia menyatu dengan al-bait. Ini disebut dengan musyar ilaih. Ya, dia menyatu, nggak bisa dipisah. Siapa yang di rumah ini? Nah, jawabannya fihi hamid. Di dalamnya adalah hamid. Fihi. Di dalamnya ini digabungkan fi dengan hi, al-bait diganti dengan kata ganti huwa, ya, dianggap muzakkar. Fihi hamid. Di dalamnya ada hamid. Kemudian madza fil hakibati fiha kitabi wa qalami wa daftari. Apa yang di dalam tas, ya kan? Madza fil hakibati fiha kitabi wa qalami wa daftari. Di dalamnya ada kitabku, penaku, dan buku tulisku. Nah, ini ada pertanyaan mada. Beda ya dengan ma. Kalau ma itu menanyakan nama bendanya. Tapi kalau mada, ya, yang ditanya bendanya. Sebenarnya benda apa itu di dalam tas? Langsung mada. Kalau ma menanyakan jenis bendanya. Apa? Mada apa ini? Nah, ini adalah, kalau ini memang bukan menanyakan nama bendanya, tapi memang yang ditanya bendanya. Yang di dalamnya itu apa? Apa yang di dalam tas? Lihat kitabi. Artinya, kalau misalnya benda-benda ini tidak di dalam tas, pasti tahu gitu. Beda dengan mahada apa ini, jadi walaupun bendanya ada, dia tidak tahu gitu. Kalau ini bendanya itu sebenarnya sudah tahu namanya, tapi karena ada di dalam tidak tahu, sehingga bertanya madza fil hakibah. Biha kitabi wa qalami wa daftari. Kita kemudian nomor 3 ya. Man fis sayyarati. Siapa yang di mobil? Biha abi wa ummi wa akhi wa ukhti. Ya, siapa yang di mobil? Di dalamnya, karena sayyarah, di dalamnya atau di dalam mobil, abi, bapakku, wa ummi, ibuku, wa akhi, saudara laki-lakiku, wa ukhti, dan saudara perempuanku. Ya. Kemudian man fi masjidil jami'atil ana ma fihi ahad. Man fi masjidil jami'ati, gitu ya. Man siapa ya? Fi masjidil jami'ah, di masjid universitas itu sekarang. Man fi masjidil jami'atil ana, ya kan? Ini mudhof ilaih, dia masjidi karena ada fi. Kalau al jami'ati karena dia jadi mudhof ilaih. Gitu. Jadi dia kasrahnya karena jadi mudhof ilaih masjid.
Lalu masjidi sendiri dia jadi khafad atau kasroh karena ada fi. Man fi masjidil jami'atil ana al-ana, ini keterangan waktu. Sekarang siapa yang berada di masjid universitas itu sekarang? Lalu dijawab ma fihi ahad. Tidak ada di dalamnya seorang pun. Maksudnya seorang pun tidak ada. Ya, di dalamnya tidak ada seorang pun. Ma fihi, tidak ada. Ya. Kemudian man fi hadhil ghurfati. Man fi hadhil ghurfati. Fi hal mudir. Siapa yang di kamar ini? Fi hal mudir. Ya, di dalamnya al mudiru, ada mudir, ya, direktur. Ya. Man fi hadzal ghurfati, siapa yang di dalam kamar ini atau ruang ini? Fiha, ya, di dalamnya al mudiru, itu direktur. Ya, itu untuk pelatihan bagaimana kata-kata itu benda dianggap mudzakkar atau muannas. Fiha. Ya. Nah, baik, kita lanjutkan. Kita disuruh baca, ikra, baca ya. Uhibbu abi wa ummi. Saya mencintai ayahku dan ibuku. Ya, uhibbu abi wa ummi. Uhibbu akhi wa ukhti. Aku mencintai saudaraku, saudara perempuan, saudara laki-lakiku dan saudara perempuan. Yang ketiga, uhibbu zamili. Nah, aku mencintai temanku. Uhibbu ustadi, aku mencintai guruku. Nah, uhibbullah, aku mencintai Allah. Ya. Nah, kemudian uhibbun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, aku mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Uhibbul lughatal arabiyyata, aku mencintai bahasa Arab. Ya. Nah, ini adalah contoh bagaimana penggunaan uhibbu. Nah, ini diperhatikan sekalian, ini yang nomor 5, ini nampak sekali. Uhibbullah, aku mencintai Allah. Inilah kita diperkenalkan, ini namanya maf'ul bi. Ya, dia objek penderita, dia patah. Ya, patah. Uhibbullah. Uhibbun nabiyya sallallahu. Uhibbul lughatal arabiyyata. Ya, dia ini kata sifat ngikutin alugotaknya, dia ini nasab sehingga dia jadi patah. Ya, jadi ini uhibbullaha, uhibbun nabi sallallahu alaihi wasallam, uhibbul lughatal arabiyyah. Ya. Maka ibu-ibu sebenarnya harus sudah tergambar ya tanda-tanda di akhir kata ini. Kapan dia doma? Nah, dulu kita belajar misalnya al-kitabu, kalau dia jadi mubtada, jadi subjek, ya, jadi subjek. Kemudian kapan patah? Nah, ini patah kalau dia jadi objek. Nah, kapan dia kasroh? Nah, dia kalau ada huruf sebelumnya, nah, seperti ini kan, bihadihil ghurfati atau fi masjid. Ya, ini kalau dia kasrohnya karena ada fi, yaitu huruf jar. Ya, jadi kapan sebuah kata itu doma? Ketika jadi subjek, ya kan? Ketika jadi objek, ya. Kemudian kalau didahului oleh huruf. Ya. Nah, itu hal yang dasar ya. Kapan ketika jadi subjek, gitu, jadi objek atau didahului oleh huruf. Ya. Nanti ada juga termasuk dzaraf. Nah, itu yang nanti harus diperhatikan ujung-ujungnya. Ya. Tapi kita kembali lagi, ini cara bagaimana membuat kata itu disandarkan kepada aku atau saya. Ya. Jadi ini ada tandanya. Nah, ini maf'ul, ini juga sebenarnya maf'ul jamili. Sebenarnya ini maf'ul. Tapi karena dia disandarkan kepada yang mutakalim, mana yang berbicaranya, jadi
dia patahnya tidak kelihatan, tidak nampak. Ya, zamili, bacanya sebegitu. Wa ummi. Tapi namanya ini di tempat maf'ul, itu di mahali nasbin biasanya, tapi mahali maf'ul bih ya, di tempat objek. Ya. Nah, jadi ini bagaimana cara baca. Baik, kita lanjutkan. Nah, ya, nah ini PR-nya ya, ibu-ibu sekalian, kemarin kita membahas bagian yang tadi kita ulangi ya, ditambah memang kadang penjelasan panjang atau intermezzo ya, kita sedikit yang jenuh ya. Nah, ini PR-nya ya. Ada Sani Asyar, pelajaran yang ke-12 yang saya suruh coba ibu tulis lalu terjemahkan ya. Ini soal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Albin, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluk ya bintu? Ana bi khair walhamdulillah. Ya. Nah, ini coba ibu cari artinya, karena ini sering kita dengar. Min aina anta? Ana minar riyad. Mas Muki, maaf. Ini anti ya ternyata. Kaifa haluki ya bintu? Ana bi khair alhamdulillah. Min aina anti? Min aina anti? Ana minar riyad. Mas Muki, ismi Aminatu. Aina abuki? Aina abuki? Abi huna fil madinatil munawwarati. Wa muwajjihun fil madrasati sanawiyah. Muwajjihun itu pengarah ya, pengarah. Muwajjihun fil madrasati, atau mungkin apa ya, pengawas, muwajjih, tapi asalnya pengarah, wajah. Nah, ini ada sanawiyah. Sanawiyah, kalau di kita memang sanawiyah ini SMP. Ya. Kalau di Timur Tengah sanawiyah itu SMA malah ya. Ya, baik. Wa inna ummuki ya aidan huna ya tabibatun fi mustashfal wiladati. Ya. Ini mustashfal. Ini asalnya mustashfa itu rumah sakit. Lalu al-wiladah kelahiran. Mungkin ini tepatnya rumah bersalin. Ya. Kemudian, waman hadhil fatatul lati ma'aki ahiyya ukhtuki la hiya bintu ammi. Ya. Nah, ini ada patah. Ini remaja putri ya, patah. Remaja putri. Kemudian masmuha ismuha Fatimah. Ahiyya zamilatu. Ahiyya zamilatuki. La ana fil madrasah mutawassithah wa hiya fil madrasah sanawiyah. Baik, ini mutawassithah menengah. Nah, ini yang saya katakan. Kalau di Arab mungkin menengahnya itu apa namanya? Fil madrasatil mutawassithah wa fil madrasatil sanawiyah. Ini jadi SLTA, inilah SMP jadi. Ya. Nah, SMP-nya ini mutawassithah. Ya. Kemudian ini apa namanya? Sanawiyah. Nah, yang aliyah SLTA itu aliyah ya sebenarnya. Ya, baik. Alaki ukhtun, apakah kamu punya saudari perempuan? Ya, begitu nanti. Ya, lah mali ukhtun. Nah, di atas sudah ada contohnya. Ya, kemudian alaki akhun, amli akhun kabirun wa huwa talibun bil jami'ah. Waman hadza tiflu. Ini at-tiflu ya, at-tiflu. At-tiflu.
kecil. Kemudian bahwa ibnu akhi masmuhu ismuhu Sa'dun, Sa'ad. Kemudian ummuki fil baitil an la dhahabat ilal mustashfa. Mustashfa tadi sudah. Ya. Nah, jadi itu apa namanya? Inilah yang kemarin disuruh oleh saya untuk silahkan ditulis dan kemudian dipelajari cakapan. Ya, ini modal nanti kalau ngobrol yang minimal inilah yang bisa diajukan. Ya. Setidaknya ada bahan cakapan walaupun pendek kita mengerti. Ya. Itu PR-nya, tugasnya. Ya. Sampai sini silakan dikerjakan oleh ibu sekalian. Nah, kemudian jadi sampai di situ. Jadi PR-nya adalah ini. Ya, PR-nya. Ya. Nah, ibu sekalian, ini apa yang barusan saya jelaskan inilah materi yang disampaikan pertemuan terakhir. Ya. Walaupun membahas dari cerita Baiti ini sudah dicoba kemarin bersama-sama, tapi kemudian kita coba tulis supaya masing-masing memahaminya. Ya. Setidaknya cerita sudah ada, lalu pembicaraan sudah ada, kan? Itu cukup ini sekali apa namanya, ya membekali lah awal bagaimana cerita dan bagaimana berbicara. Ya. Nah, jadi itulah ibu sekalian materi yang kemarin. Nah, kemudian untuk sorotnya itu kemarin ada beberapa orang yang sudah menyator hafalan, ya, dari tasrif istilahi, yaitu fa'ala yaqulu fa'lun atau fa'lan, bahwa fa'ilun ada kamafulun uful lataqul maf'alun mif'alun. Jadi ke pinggir ya tasrif istilahi, ibu harus hafal. Ya, kemudian ke bawahnya yang fa'ala, yang fa'ala fa'alu 33, fa'ala fa'alu fa'alat fa'alna, ya, fa'alta fa'altum fa'altum fa'alti fa'altum fa'altunna fa'altu fa'alna. Ya, ada 14. Ya, 3-4 kali lalu satu-satu. Ya, kemudian fi'il mudhari'nya yaqulu yaqulani yaquluna, taqulu taqulani yaqulna. Taqulu taqulani taquluna, taqulina taqulani taqulna. Af'ulu naf'ulu. Nah, itu fi'il madi sama mudhari. Kemudian masdarnya ya tidak apa-apa, dilewat dulu. Nah, itu untuk fa'ilun isim. Sekarang fa'ilun, fa'ilun, fa'ilani, fa'iluna. Nah, gitu kan. Fa'ilun, fa'ilani, fa'il. Ya. Kalau muannasnya fa'ilatun, fa'ilatani, fa'ilat. Begitupun maf'ulnya. Maf'ulun, maf'ulani, maf'uluna, maf'ulatun, maf'ulatani, maf'ulatun. Nah, ya. Jadi sama antara fa'il dan maf itu isim. Beda tadi yang kita itu adalah bahas fi'il. Ya, fa'ala dengan yaqul. Lalu kembali ke fi'il lagi, yaitu fi'il amr. Uf'ul, uf'ula, uf'ulu, uf'uli, uf'ula, uf'ulna. Kemudian lataf'ul, lataf'ula, lataf'ulu, lataf'uli, lataf'ula, lataf'ulna. Jadi itu ya biar amal uful ufula ufulu ufuli ufula ufulna, lataf'ul lataf'ula lataf'ulu lataf'uli lataf'ul. Kemudian isim zaman makan sama bentuknya maf'alun, maf'alani, mafa'ilu. Nah, jamaknya mafa'ilu, jangan tanwin. Ya. Kalau di atas memang maf'alun, ya. Maf'alun, maf'alani, mafa'ilu. Lalu mif'alun juga sama, mif'alun, mif'alani, mafa'il. Ya, jadi itu tasrif istilahi ke pinggir, tasrif lugawinya ke bawah.
Ini ada tujuannya ya Bu ya. Ini ada ke pinggir, ke bawah. Kemudian itu baru rumus. Memang disuruh apanya rumusnya. Nah, sekarang yang dimasukkan ke dalam rumus itu, ya rumus dalam ilmu saus dengan wazan ya, wazan. Nah, sekarang mauzunnya, misalnya panasoro. Nah, ibu masukkan pada rumus itu. Nasoro yang suruh, nasrun, bahwa nasirun, mazaka mansurun, unsur, latansur, mansorun, mansorun, minsor. Kemudian fi'il madinya nasoro, nasoro, nasoru, nasorot, nasorota, nasor, nasorta, nasortuma, nasortum, nasorti, nasortuma, nasortuna, nasortu, nasorna. Itu fi'il madi. Nah, fi'il mudhari'nya yang suruh, yang suroni, yang suruna, tan suruh, tan suroni, yang surna, tan suruh, tan suroni, tan suruna, tan surina, tan suroni, ya, tan surna, ya. Tan surina, tan suroni, tan surna, ansuru, nansuru. Ya, jadi seperti itu fi'il madi, fi'il mudhari, ya dia bisa dikira 3 3 3 3 1 1. Kemudian untuk masdarnya kita lewat lagi. Nah, sekarang fa'il. Nasir, nasiron, nasiruna. Itu muzakkar. Kalau maksudnya nasirotun, nasirotani, nasirotun. Kemudian mansurun, mansuroni, mansuruna, mansurotun, mansurotani, mansurotun. Kemudian fi'il amarnya unsur, unsuro, unsuri, unsuro, unsur, unsuro, unsuru, unsuri, unsuro, unsur. Latansur, latansuro, latansuru, latansuri, latansuro, latansurna. Nah, lalu mansorun, 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 mansoroni, manasiru. Dua. Zaman makan sama. Terakhir minsorun, minsoroni, manasiru. Ya, jadi itu ada tasrif istilahi dan juga ada tasrif lugawi ke bawah. Ya, gunanya tentu untuk kita mengetahui perubahan. Kalau ke pinggir perubahan bentuk, kalau ke bawah bukan bentuk tapi pelakunya, gitu, pelakunya. Ya, itu sebenarnya ada artinya ya Bu ya. Jadi yang ke pinggir tasrif istilahi, ke bawah lugawi. Itu ada penjelasannya. Ini seolah-olah kalau tasrif istilah itu itulah perjalanan yang kita jalani masing-masing semuanya ya, bareng ya, ke pinggir kayak di bumi. Nah, kalau ke bawah itu bicara kualitas ya, gantian orangnya oleh Allah, itu kata ganti, ya kan? Kata ganti. Nah, kalau ke pinggir bukan di kata gantinya orangnya sama gitu, tapi perubahan bentuk ya, yang asalnya sama ya, itu Quran hadis begitu ibu sekalian di sini. Jadi ada yang ke pinggir, ada yang ke bawah. Nah sekarang banyaknya yang taunya ke pinggirnya, padahal ke bawahnya ada, itu digilir oleh Allah SWT. Bahkan kalau di Quran perubahannya dari makhluk dulu, nah, gitu, antara malaikat, jin dan manusia gitu. Lalu antar bangsa, setelah antar bangsa, antar bagian dari bangsa itu sendiri. Terus itu dirinci oleh Allah SWT. Ya, jadi hafalan tadi itu bukan hanya sekedar hafalan, bukan. Ya,
itu untuk dasar mengetahui bentuk-bentuk kata. Ya. Kemudian juga itu bisa dikiaskan. Itu kan 3 huruf, nanti ada yang 4, 5, 6. Prinsipnya sama perubahan-perubahan seperti itu. Hanya dari 3 ke 4, ke 5, ke 6, nah itu yang ada prosesnya. Itulah nanti yang akan kita pelajari. Tapi awalnya, bila ingin paham adalah seperti itu. Ya. Itu saja barangkali Ibu sekalian ringkasan dari materi yang kemarin, dan mohon maaf, memang rupanya ada masalah di laptop saya, belum ketemu persoalannya, padahal ini baru di apa namanya, install ulang. Entah ada kesalahan apa, kadang dari rekaman suka mati ya. Sebenarnya direkam tapi mati. Tapi walaupun demikian, nah ini bisa saya ringkas materi. Ya, itu saja. Semoga Allah Subhanahu wa taala membantu kita sekalian untuk bisa memahami bahasa Arab ini, dan kemudian memahami Quran dan juga hadis serta hasil istihad para mujtahid, sehingga kita bisa mengamalkan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik, kita tutup dengan membaca kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.